Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir di kelas virtual kita untuk kita membahas studi Islam 4 yang kita akan bahas tentang Islam interdisipliner. Untuk pertemuan ketiga hari ini saya akan membahas fatwa-fatwa MUI terkait dengan halal dan haram. Ya. Saya akan mulai share screen. Ya. Hari ini kita membahas tentang fatwa-fatwa MUI terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Ya. Nah, berkait dengan kehalalan suatu produk, ya maka MUI ketika menetapkan suatu produk itu halal atau tidak, itu selalu melakukan yang disebut sebagai audit atau penilaian ya terhadap suatu produk itu. Nah, penilaian terhadap suatu produk itu tujuannya kan untuk memperjelas ya, memperjelas status kehalalan dari suatu produk. Maka penilaian itu ada beberapa titik kritis ya ketika melakukan penilaian. Yang pertama adalah bahannya. Bahan itu akan dinilai semuanya. Bahan meliputi dari bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan itu semuanya harus halal. Ya, harus menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan atau dihalalkan. Ini yang pertama. Jadi semua bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk itu akan diteliti ya status kehalalannya. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah bahan penolong. Bahan penolong yang digunakan dalam proses, bahan penolong ini hanya digunakan dalam proses dan tidak termasuk di dalam produk akhir. Dia akan tidak ikut dalam produk akhir. Ini adalah bahan penolong. Nah, bahan penolong ini juga tidak boleh berasal dari bahan babi atau anjing ataupun tubuh manusia. Jadi tidak memanfaatkan ya. Jadi ini hanya memanfaatkan saja untuk proses, membantu proses ini juga tidak diperkenankan. Ya. Walaupun sudah tidak ada di dalam produk akhir, hanya untuk membantu proses saja itu tidak diperkenankan. Kalau ada bahan penolong ya yang digunakan untuk membantu produksi suatu produk. Misalnya dalam kasus sekarang ya kita lihat misalnya MUI menetapkan tentang vaksin dari produksi AstraZeneca. Ya, di dalam produk akhir tidak ada bahan-bahan dari unsur babi, tetapi di dalam prosesnya ya MUI menyatakan bahwa ada bahan penolong ya yang digunakan di awal proses produksinya, yaitu tripsin yang itu diambil dari bahan diisolasi dari babi. Ya, tripsin ini digunakan untuk melepaskan sel ya, sel yang digunakan untuk menumbuhkan virusnya itu, melepaskan sel dari pembawanya, dari carrier-nya. Gitu. Hanya digunakan itu. Sudah itu tidak ada lagi di dalam produk akhir karena dia dicuci ya, tidak ada lagi dalam produk akhir. Tetapi pemanfaatan ya bahan penolong di dalam proses produksi ini MUI tidak memperbolehkan. Ya. Nah, yang kedua adalah prosesnya. Ya, jadi proses produksi ketika ingin melakukan penilaian kehalalan suatu produk, maka proses ini juga akan dinilai. Proses produksi tidak boleh tercemar oleh bahan najis. Bila tercemar bahan najis, ya selain najis yang besar, yang babi dan anjing, maka harus ada pencucian secara syar'i. Kalau ada tercemar najis yang mughalladzah gimana? Tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau tercemar bahan dari babi, itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau ada penggunaan bahan-bahan najis ya di dalam proses produksi ya yang selain najis mughalladzah ya, itu diperbolehkan asal ada proses pencucian yang syar'i.
gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, proses penilaian yang ketiga adalah kesucian alat dan kemasan. Jadi ini termasuk juga di dalam proses penilaiannya, yaitu akan dinilai bagaimana kesucian alat dan kemasan yang digunakan. Nah, untuk produk mikroba, ya produk mikroba, misalnya termasuk di dalamnya vaksin ya, tapi tidak hanya vaksin ya untuk mikroba ataupun produk mikrobial itu. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan pertama adalah media pertumbuhannya. Media pertumbuhan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme itu tidak ada bagian yang berasal dari tubuh manusia. Sekecil apapun tidak diperbolehkan. Ya, karena Allah sudah memuliakan manusia ya, maka tidak memperkenankan bagian tubuh manusia sekecil apapun itu menjadi suatu alat produksi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak intifak, tidak memanfaatkan bahan dari babi. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak ada ikhtilat bahan najis. Ya, kalau ada ikhtilat bahan najis dari non babi, maka ini masih diperbolehkan. Diperbolehkan asal nanti ada proses pencucian yang syar'i. Ya. Nah, proses produksi nanti juga akan dilihat bagaimana ya, termasuk di sini adalah tata cara pencucian produk. Kemarin kita sudah bahas kalau produk itu terkena najis ya, dan kemudian najis itu akan dicuci dengan cara direndam bukan dikujur ya, maka minimal volume air yang digunakan adalah 270 liter. Nah, ini misalnya seperti itu. Itu akan ada penilaian dalam proses produksi, terutama dalam pencucian produk. Demikian juga akan ada penilaian terhadap tata cara pencucian alat. Nah, berkait dengan mikroba dan produk mikrobial, ya ada fatwa MUI tentang ini. Bagaimana? Ya kita lihat ini. Pertama, mikroba ini adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar 1/10 per 1000 mm atau ukurannya adalah mikrometer dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba yang bisa berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut lain ataupun asam amino. Ya, ini termasuk juga misalnya antibiotik begitu ya. Ini termasuk dalam produk mikrobial. Produk mikrobial bisa berupa mikrobanya sendiri ataupun hasil yang dihasilkan oleh mikroba. Ya. Nah, bagaimana ketentuan tentang mikroba dan produk mikrobial? Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal. Jadi kalau media yang digunakan suci maka halal. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah disucikan. Ya. Kemudian produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, maka hukumnya juga halal. Ya, jadi ini titik kritisnya adalah pada medianya. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan najis, kemudian bila bisa dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal ketika mikroba itu sudah bisa disucikan. Nah, mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi, hukumnya adalah haram. Ya, jadi kalau ada unsur babi, bagaimanapun ya ini tidak diperkenankan. Oke, bagaimana dengan bahan dari tubuh manusia? Ya, bahan dari tubuh manusia tidak harus daging begitu ya, tetapi bagian dari tubuh manusia termasuk di dalamnya misalnya DNA dari tubuh manusia itu kalau digunakan gimana? Ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Nah, penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram. Ya. Kenapa? Ya Allah sudah berfirman, walaqad karramna bani Adam.
dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Ini kemuliaan Allah sudah memuliakan ya, makanya manusia itu tidak boleh digunakan untuk mengobati, ya, tidak boleh dimakan, ya, karena ini bagian dari pemuliaan Allah terhadap manusia. Kemudian air seni, ya penggunaan air seni manusia untuk pengobatan juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya juga haram. Ya. Di penggunaan bagian organ manusia, baik itu untuk kosmetik ataupun untuk obat-obatan, maka itu adalah hukumnya haram. Ya, sekecil apapun tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ini ada khusus ya fatwa MUI tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia untuk kepentingan obat dan kosmetik. Ya, ini pada dasarnya seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Ini penggunaan obat-obat untuk dan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan dan bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh. Penggunaan air seni masuknya yang dimaksud penggunaan air seni ini adalah diminum sebagai obat. Nah, ini nanti kita akan lihat hukumnya. Penggunaan kosmetika ini adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh untuk perawatan tubuh. Ya. Kemudian darurat ini adalah kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan mengancam eksistensi jiwa. Nah, penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia itu hukumnya haram. Ya, kalau memanfaatkan bagian organ manusia itu haram, sudah jelas ya. Penggunaan air seni untuk pengobatan hukumnya juga haram. Jadi sudah dibahas di sebelumnya. Penggunaan kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia juga haram, ya. Nah, kemudian hal-hal yang tersebut dalam butir 2, 3, 4 tadi hanya boleh dilakukan ya, misalnya menggunakan bagian organ manusia atau menggunakan air seni gitu ya, itu hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat yang syariah. Nah, darurat syariah itu bagaimana ya? Kedaruratan yang kemudian itu disepakati ya, sudah dibenarkan oleh ulama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak yang kompeten. Kemudian mengimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetik yang mengandung unsur bagian organ manusia. Nah, kemudian tentang intifa, ya intifa ini boleh atau tidak? Ya. Intifa bagian babi, bahan dari babi, ya maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini landasannya adalah Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mengatakan, dan barang najis berikutnya adalah babi karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini dikarenanya tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal. Seketika itu meski dapat dimanfaatkan. Ya, jadi tidak diperbolehkan memanfaatkan babi, bagian dari babi, ya, dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal, tidak diperbolehkan. Ya, sehingga produk yang dalam proses produksinya itu memanfaatkan bahan dari babi atau turunannya, maka secara otomatis itu akan dinyatakan haram hukumnya. Ya. Jadi tentang intifa memanfaatkan unsur babi. Nah, tentang ikhtilat tadi kita sudah sedikit bahas ya. Ikhtilat ini adalah percampuran, ya, campuran antara dengan bahan najis. Ya. Nah, kalau pencampuran dengan bahan najis, ya, kemudian nanti bisa dipisahkan dari bahan najisnya dan dilakukan pencucian, ya, maka itu masih diperbolehkan. Produk yang dalam proses produksinya menggunakan media yang bahannya berasal dari bahan najis, non babi, ya,
Kemudian dalam proses setelahnya harus ada pencucian. Ya, diperbolehkan tetapi harus ada pencucian secara syar'i. Ya. Nah, cara mencucinya bagaimana? Ya, kemarin kita sudah bahas. Untuk pencucian secara syar'i ini adalah dengan cara mengucuri dengan air hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Ya, atau mencuci dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Jadi bisa dengan dikucuri, dialirkan air, ataupun dimasukkan dalam air yang banyak. Ya, ketentuannya adalah 270 liter, ya, sampai hilang rasa, bau, dan warna. Kemudian apabila telah dilakukan pencucian maksimal, tetapi salah satu dari sifat najis tadi, bau atau warna itu sulit dihilangkan, tetap ada bau-bau asal sebelumnya, maka hukumnya dinyatakan sudah suci dan halal. Ya. Nah, kalau mencuci alat produksi bagaimana? Kalau Anda bekerja di dalam suatu industri, ya, mencuci alat produksi apakah sama seperti mencuci baju harus dengan air begitu ya? Nah, pada prinsipnya penyucian suatu benda termasuk alat produksi yang terkena najis itu harus memang dilakukan dengan air. Pada prinsipnya itu harus dipakai air. Ya. Tapi alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis, misalnya terbuat dari besi atau baja apabila terkena najis mutawasitoh, jika disucikan dengan menggunakan air justru akan rusak, ya, atau proses produksi akan merusak alat dan atau proses produksi, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Selama barang tersebut suci serta berkah najis berupa bau, rasa, dan warna telah hilang. Jadi kalau untuk alat produksi ya yang dia tidak menyerap najis, ya, misalnya alat produksi untuk membuat tablet begitu ya, itu kan berasal dari besi gitu. Nah, pernah itu digunakan untuk membuat tablet, di mana misalnya salah satu komponen dari tablet itu ada asam lemak yang dari babi ya, misalnya magnesium stearatnya itu berasal dari babi gitu. Nah, makanya harus disucikan, ya, harus disucikan. Atau digunakan untuk ya menggunakan apa ya bahan lain ya yang itu najis. Ya. Nah, ini harus disucikan. Nah, kalau bahannya itu tidak menyerap ya, tidak menyerap najis ya, maka diperbolehkan ya kalau disucikan dengan air itu justru malah merusak ya, merusak alat atau proses produksinya, maka diperbolehkan menggunakan selain air. Asal bau, rasa dan warnanya bisa hilang. Oke. Nah, kemudian fatwa MUI tentang pensucian ekstrak ragi dan sisa pengolahan bir. Ekstrak ragi ialah produk yang berupa isi sel ya ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar. Ya, kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk dan suplemen setelah melalui beberapa tahapan proses. Ya. Ragi sisa pengolahan bir ialah ragi yang dipisahkan dari bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi. Nah, bagaimana hukumnya? Ekstrak ragi dari sisa pengolahan bir hukumnya mutanajis. Akan menjadi suci jika dilakukan pencucian. Jadi kalau di dalam proses pengolahan bir itu menghasilkan ragi ya karena ada proses fermentasi, maka ragi ini termasuk karena bir itu najis ya dihukumi najis, maka ragi itu adalah barang mutanajis, terkena najis. Kalau raginya itu mau dimanfaatkan, maka dia harus bisa disucikan dulu secara syar'i. Penyucian syar'i ya itu bisa dilakukan dengan mengucuri dengan air hingga hilang rasa dan baunya, kemudian mencuci di dalam air banyak hingga hilang rasa, bau dan warna. Dalam airnya minimal 270 liter. Ya. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana poin nomor 2 secara maksimal, tetapi salah satu sifatnya itu sulit dihilangkan, maka sudah dihukumi suci dan halal dikonsumsi.
Oke, kemudian kita akan bahas ya yang ini yang dekat dengan farmasi, yaitu tentang alkohol. Nah, ini yang perlu diperhatikan tentang alkohol ya. Yang pertama, alkohol itu ada dua jenis ya. Alkohol yang berasal dari industri khamar, maka ini tidak diperbolehkan digunakan. Ya, alkohol dari industri khamar itu dinyatakan sebagai khamar, yang itu haram dan najis ya. Sedangkan alkohol yang berasal dari industri non khamar ya, bukan dari industri khamar, maka itu diperbolehkan untuk digunakan. Ya. Dengan batasan-batasannya ya, batasannya adalah 0,5% khusus untuk minuman ya. Kemudian penggunaan alkohol itu diperbolehkan ya, tidak membahayakan dan kemudian tidak untuk disalahgunakan. Ya, kalau ini untuk obat. Ya, nanti kita akan lihat ya bagaimana ketentuan tentang alkohol ini. Nah, ini tentang alkohol ya. Kita akan membedakan ini tentang pengertian minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini adalah minuman yang mengandung etanol ya dan senyawa lain diantaranya bisa metanol, astaldehyid, etil asetat ya yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat atau minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Jadi yang termasuk dalam kategori minuman beralkohol itu bisa jadi alkoholnya itu berasal dari fermentasi ya, atau bisa jadi alkohol itu berasal dari ditambahkan. Ya, dua-duanya adalah termasuk kategori minuman beralkohol. Ya. Nah, minuman beralkohol tadi, baik alkoholnya itu berasal dari produk fermentasi ataupun dari yang ditambahkan, maka itu hukumnya haram. Ya, khamar, bagaimana dimaksud itu adalah najis. Ya, jadi khamar itu selain haram juga najis. Nah, alkohol sebagaimana dalam ketentuan umum yang berasal dari khamar, jadi alkohol kalau dari khamar itu najis, sedangkan alkohol yang tidak dari khamar itu tidak najis. Ya. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol atau etanolnya berasal dari khamar. Dan minuman beralkohol itu tidak najis jika alkohol atau etanolnya bukan dari industri khamar. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ya, ada dua jenis alkohol. Ya. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya adalah haram. Jadi kalau dari industri khamar maka hukumnya adalah haram. Nah, penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamar ya untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan itu diperbolehkan mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Ya, penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamar ataupun hasil industri fermentasi ya ini hukumnya haram kalau membahayakan. Jadi ketentuannya adalah selagi tidak membahayakan boleh digunakan untuk proses produksi, membantu proses produksi. Artinya kalau Anda misalnya di dalam sebuah industri herbal Anda ingin melakukan ekstraksi menggunakan etanol, maka Anda harus memastikan bahwa etanol yang Anda gunakan adalah etanol bukan dari industri khamar. Boleh digunakan, ya, boleh digunakan selagi nanti itu tidak membahayakan. Oke, nah kemudian sekarang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Ini tadi minuman beralkohol yang masuk kategori khamar, ini adalah minuman yang mengandung alkohol minimal 0,5%. Ya. Produk alkohol atau etanol hasil industri non khamar, ya, maka hukumnya mubah, ya, kalau secara medis tidak membahayakan. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamar, ya, untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, ya, untuk membantu proses produksi
minuman itu hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkoholnya pada produk akhir itu tidak kurang dari 0,5%. Jadi batasnya adalah 0,5%. Ya. Penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavor yang mengandung alkohol atau etanol non-homer, ya, maka hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Ya, gitu. Ya. Untuk penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi ini ya sama ya. Selama kadar alkoholnya itu tidak lebih dari 0,5% dan tidak membahayakan. Produk minuman yang mengandung homer hukumnya haram, ya. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol minimal 0,5%, ya lebih dari 0,5% itu hukumnya haram. Ya, 0,5% atau lebih hukumnya adalah haram. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung etanol kurang dari 0,5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan. Produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan dari industri homer, ya ini diperbolehkan, ya dinyatakan halal apabila secara medis tidak membahayakan. Ya, jadi batasnya untuk minuman ini adalah 0,5%. Untuk makanan yang mengandung alkohol atau etanol, ini ketentuannya ya, produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ya. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol non-homer, ya ini artinya adalah alkohol non-homer, ya hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kemudian vinegar atau cuka yang dari homer, jadi kalau homer itu dibiarkan proses fermentasinya berlanjut, ya alkohol itu dibiarkan proses fermentasinya berlanjut sampai kemudian menjadi asam asetat, ya maka itu sudah diperbolehkan. Asam asetat itu dianggap sebagai dianggap halal, ya karena dia sudah berbeda. Kemudian produk makanan hasil fermentasi susu yang berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol, ya kalau ada kandungan atau etanol itu halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Produk makanan yang ditambahkan homer ini haram, ya. Jadi kalau ada penambahan homer secara sengaja maka itu haram. Ya. Kemudian tentang kosmetik yang mengandung alkohol, ya kosmetika yang mengandung alkohol itu selagi alkoholnya bukan dari homer, ya itu masih diperbolehkan, ya, selagi tidak membahayakan. Ya. Jadi penggunaan alkohol pada produk kosmetika ini juga tidak dibatasi kadarnya, ya selama etanol yang digunakan bukan dari industri homer ataupun hasil fermentasi non homer, ya dan secara medis tidak membahayakan. Oke, kemudian untuk bahan obat bagaimana? Ya, penggunaan alkohol yang bukan berasal dari industri homer, ya ini diperbolehkan untuk obat-obatan, ya obat cair ataupun non cair, syaratnya tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Jadi yang boleh digunakan ini adalah alkohol, ya, tetapi alkohol yang bukan dari homer. Ya. Kalau obat-obat cair atau non cair yang berasal dari homer maka ini jelas sudah haram. Ya. Oke, nah untuk obat ini beberapa titik kritis yang kita harus perhatikan ketika dalam proses produksi. Ya, yang pertama, obat itu tidak boleh menggunakan bahan najis, kemudian tidak menggunakan bahan dari tubuh manusia, tidak membahayakan, dan juga tidak disalahgunakan.
Nah, ini 4 poin ya yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan produksi obat. Nah, ini tentang pengobatan, kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan pertama. Ya. Nah, kemudian untuk plasma, nah ini sekarang sedang sering digunakan ya. Plasma, ya plasma. Jadi plasma itu adalah komponen darah yang berupa cairan. Jadi kalau darah itu dipisahkan maka ada sel-sel darah dan ada cairan. Nah, cairan itu adalah plasma. Ya. Plasma ini adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning, di mana sel-sel darah, nutrisi dan hormon mengapung. Ya. Plasma darah dipisahkan dari darah melalui sentrifugasi, ya, di mana sel-sel darah nanti akan mengendap ya di bawah, sedangkan plasma darah itu akan ada di lapisan atas. Pada dasarnya darah itu adalah najis karena haram, karenanya kemudian haram digunakan sebagai bahan obat. Ya. Plasma darah sebagaimana yang dimaksud pada poin di atas ya, hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan ya dengan ketentuan hanya untuk bahan obat ya, kemudian tidak berasal dari darah manusia dan kemudian berasal dari hewan halal. Jadi kalau di terapi plasma atau obat untuk ini komersial ya, maka yang diperbolehkan itu hanya plasma dari hewan. Kalau plasma dari manusia maka terkena tidak pembolehan ya, intifak bahan dari manusia. Intifak bahan bagian dari tubuh manusia. Oke, berikut tentang imunisasi. Ya. Imunisasi ini, ya fatwa tentang imunisasi. Ya, bagaimana isi fatwanya? Kita langsung ke isi fatwanya. Imunisasi pada dasarnya boleh ya untuk sebagai sebuah ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis maka ini haram. Ya. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau ada vaksin yang haram dan najis ya tidak diperbolehkan menggunakan itu ya, kecuali digunakan pada kondisi darurat ya, kemudian belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, atau juga ya ditambah lagi dengan keterangan tenaga medis yang kompeten ya dan dipercaya bahwa memang tidak ada vaksin yang halal dan suci ya. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian ya, penyakit berat atau kecacatan permanen, maka imunisasi hukumnya menjadi wajib. Ya. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli menimbulkan dampak atau doror, menimbulkan dampak bahaya atau doror. Ya. Ini contoh misalnya vaksin SII, ya. Ini adalah waktu itu ini tahun 2017 kira-kira ya, ada vaksin MR ya yang diambil dari SII dan waktu itu dinyatakan boleh digunakan ya dengan alasan apa ya? Alasan pertama ada kondisi keterpaksaan, kemudian belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci ya, dan kemudian ada keterangan dari ahli dan yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Ya. Kemudian kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 itu tidak berlaku jika ditemukan vaksin yang halal dan suci. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah tidak berlaku. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika sebuah vaksin itu dalam proses produksinya tidak halal begitu ya, nah, maka tetap dinyatakan bahwa vaksin itu adalah haram gitu. Tetapi kemudian MUI memberikan jalan kebolehan penggunaannya dengan beberapa syarat. Syarat terpaksa ya, kemudian memang belum ada
vaksin yang halal dan suci, vaksin alternatif yang halal dan suci memang belum ada, dan kemudian ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya. Oke, demikian ya. Ini ada sedikit lagi tentang rekayasa genetika, ya, rekayasa genetika. Bagaimana ini Bu, ketentuan tentang rekayasa genetika? Yang pertama, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme ini mubah ya, dengan syarat untuk kemaslahatan, tidak membahayakan baik pada manusia maupun pada lingkungan, kemudian tidak menggunakan gen atau bagian yang berasal dari tubuh manusia. Nah ini ya, jadi kebolehan melakukan rekayasa genetika pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dengan syarat ini. Ya, untuk kemaslahatan, tidak membahayakan, dan tidak menggunakan gen yang berasal dari tubuh manusia. Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika ini adalah halal dan boleh digunakan dengan syarat bermanfaat dan tidak membahayakan. Hewan hasil rekayasa genetika halal ya, dengan syarat hewannya termasuk dalam kategori memang hewan yang halal dikonsumsi ya, dan kemudian bermanfaat serta tidak membahayakan. Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik ini halal dengan syarat manfaat, tidak membahayakan, dan sumber asal gen dari itu yang digunakan bukan dari yang haram. Bukan berasal dari yang haram ataupun bukan juga berasal dari manusia. Oke, nah untuk kosmetik bagaimana standar untuk kosmetika? Nah ini ya mungkin nanti di antara Anda akan ada banyak yang bisa jadi bekerja di industri kosmetik ya. Maka ketentuan untuk kosmetik ya, pertama pada dasarnya boleh ya, penggunaan kosmetik untuk berhias itu pada dasarnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, kemudian ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan. Ya, jadi tidak boleh ya kalau kemudian penggunaan kosmetik itu justru membahayakan, itu mesti akan dilarang. Ya. Kemudian penggunaan kosmetik ya dalam ya yang menggunakan bahan najis atau haram itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kosmetik itu diminum masuk ke dalam tubuh, maka itu wajib untuk yang halal dan suci. Kalau untuk kosmetik luar ya yang kemudian menggunakan bahan najis, ya, tetapi selain babi ya, maka ini dibolehkan asal nantinya bisa dilakukan pencucian setelah pemakaian. Kemudian penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi tahsiniat ya, tidak ada rukhsah untuk memanfaatkan kosmetik yang haram. Jadi kalau hanya untuk berhias saja ya sebaiknya harusnya menggunakan yang halal ya. Tidak ada rukhsah. Ya. Penggunaan kosmetik yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat. Ya. Jadi kalau kosmetik itu sebagai obat ya ketentuannya mengikuti obat. Produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetik yang melibatkan gen babi atau gen manusia maka hukumnya haram. Jadi intifa babi ataupun juz'ul insan bagian dari tubuh manusia maka ini tidak diperbolehkan. Produk kosmetik yang menggunakan bahan baik itu bahan baku, aditif ataupun tambahan dari turunan hewan halal yang diketahui cara penyembelihannya maka hukumnya makruh ya sehingga harus dihindari. Ya kalau menggunakan bahan hewan dan tidak diketahui cara penyembelihannya maka ini masuk kategori harus dihindari. Ya. Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Demikian ya beberapa fatwa MUI yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Semoga bermanfaat untuk bahan kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.